Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Julia Salsabila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan IPS di Indonesia. IPS sebagai sebuah bidang keilmuan yang dinamis karena mempelajari tentang keadaan masyarakat yang cepat perkembangannya, tidak lepas dari perkembangan. Pengembangan kurikulum IPS merupakan jawaban terhadap tuntutan kebutuhan manusia yang akan mempelajarinya. Perkembangan IPS di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa hal berikut, yaitu 1. Pengalaman hidup masa lampau dengan situasi sosialnya yang labil memerlukan masa depan yang lebih mantap dan utuh sebagai suatu bangsa yang bulat. 2. Laju perkembangan pendidikan, teknologi, dan budaya Indonesia memerlukan kebijakan pendidikan pengajaran yang seirama dengan laju perkembangan tersebut. 3. Agar output pendidikan bersekolahan benar-benar lebih relevan dengan tuntutan masyarakat yang ia akan menjadi bagian dan materi yang dimuat dalam kurikulum atau dipelajari peserta didik dapat bermanfaat. Dalam sejarah pendidikan IPS, pertama kali diperkenalkan di negara Inggris, tepatnya di kota Rugby tahun 1827 pada sekitar pertengahan abad dari revolusi industri abad ke-18, dengan tujuan untuk mengatasi dampak negatif yang muncul setelah revolusi industri di Inggris. Beranjak dari permasalahan-permasalahan sosial yang ada sehingga akademisi di negara tersebut berusaha mencari solusi untuk mengatasinya. Kemudian akhirnya, di dalam dunia pendidikanlah yang bertugas untuk membentuk kepribadian masyarakat dengan memasukkan social students menjadi bagian dalam proses rehumanisasi masyarakat di Inggris. Selain Inggris, Amerika Serikat juga menjadi perintis adanya pendidikan IPS, dengan latar belakang karena adanya penduduk yang multiras sehingga memasukkan pendidikan IPS di sekolah. Penduduk Amerika yang terdiri dari 3 ras, yaitu ras India, ras kulit putih, dan juga ras kulit hitam. Karena adanya perbedaan ras tersebut, seringkali terjadi perang saudara yang memicu terjadinya konflik horizontal di Amerika Serikat. Akhirnya, untuk menanggulangi konflik tersebut, dimasukkanlah social studies ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Kemudian beralih kepada pendidikan IPS di Indonesia yang mengalami perkembangan dengan berbagai dinamika di dalamnya. Pendidikan IPS sekarang berbeda dengan pendidikan IPS terdahulu. Perkembangannya menyesuaikan kondisi negara dan perkembangan zaman. Pemikiran mengenai konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran social studies di Amerika yang dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang itu. Jika diruntut ke dalam sejarah pendidikan IPS, sebenarnya telah masuk ke dalam konsep atau mata pelajaran di dalam sekolah pada kurikulum tahun 1947, kurikulum berpusat 1952, kurikulum 1964, dan 1968. Namun meskipun belum dinamai sebagai mata pelajaran IPS, konten dan muatannya sudah membahas tentang pendidikan IPS. Di Indonesia, secara garis besar, pendidikan IPS dimaknai menjadi 2, yaitu untuk perguruan tinggi dan sekolah dasar serta menengah. Pendidikan IPS untuk sekolah dasar dan menengah diartikan sebagai penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis psikologis untuk tujuan pendidikan. Sedangkan makna pendidikan IPS untuk perguruan tinggi adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.